Pernahkah Bapak dan Ibu merasa setiap bangun tidur badan seperti remuk? Atau ketika mencoba mengangkat cucu, rasanya lengan tak sekuat dulu. Bahkan sekedar berjalan dari kamar ke dapur saja, napas sudah terengah-engah dan kaki terasa linu. Ini bukan sekedar perasaan lelah biasa, Bapak Ibu. Ada sebuah kenyataan pahit yang seringkali luput dari perhatian kita, terutama setelah usia menginjak 65 tahun. Otot-otot kita, bagian penting yang menopang seluruh aktivitas harian, ternyata diam-diam mulai berkurang masanya, melemah, dan membuat kita merasa tak berdaya. Istilah medisnya adalah sarkopenia, dan ini bukanlah takdir yang harus kita terima begitu saja. Rasanya memang menyakitkan saat menyadari bahwa tubuh yang dulu perkasa kini mulai terbatas geraknya. Tapi, bagaimana jika saya katakan ada sebuah rahasia sederhana yang bisa membantu Bapak Ibu mempertahankan kekuatan otot, bahkan membangunnya kembali, hanya dengan apa yang kita santap setiap hari? Ya, rahasia ini ada di dapur kita sendiri, di dalam makanan-makanan yang mungkin sudah sering Bapak Ibu temui, namun belum menyadari betapa dahsyatnya kekuatan yang terkandung di dalamnya. Dalam video ini, kita akan bersama-sama melihat 5 jenis makanan luar biasa yang, jika rutin Bapak Ibu konsumsi, akan menjadi benteng pertahanan terbaik untuk otot-otot Anda, menjaga kekuatan dan vitalitas di usia senja. Ini bukan tentang diet ketat atau suplemen mahal, melainkan tentang pilihan cerdas dalam piring kita sehari-hari. Bersiaplah untuk terkejut, karena di akhir video ini, saya punya sesuatu yang mungkin belum pernah Bapak Ibu dengar sebelumnya. Sesuatu yang akan benar-benar mengubah cara pandang Anda tentang menjaga kekuatan otot di usia emas. Baiklah, mari kita mulai perjalanan kita mengungkap rahasia kekuatan otot ini. Dimulai dengan makanan pertama yang seringkali kita anggap remeh, padahal kandungan nutrisinya luar biasa dan sangat mudah didapatkan. Ini adalah telur. Ya, Bapak Ibu, telur yang setiap hari ada di warung dekat rumah, atau bahkan mungkin di kulkas kita, adalah salah satu sumber protein paling lengkap dan terjangkau yang bisa kita konsumsi. Bayangkan, dalam sebutir telur, terkandung semua asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh kita untuk membangun dan memperbaiki jaringan otot. Asam amino ini seperti balok-balok bangunan kecil yang sangat penting untuk otot kita. Tubuh kita tidak bisa memproduksi asam amino esensial ini sendiri, jadi kita harus mendapatkannya dari makanan, dan telur adalah juara dalam hal ini. Banyak orang, terutama yang sudah lanjut usia, seringkali khawatir dengan kolesterol dalam telur. Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa bagi kebanyakan orang sehat, konsumsi telur secara wajar tidak akan meningkatkan risiko penyakit jantung. Justru, telur mengandung kolin, nutrisi penting untuk fungsi otak dan saraf, serta vitamin D yang krusial untuk kesehatan tulang dan penyerapan kalsium yang juga berkorelasi dengan kekuatan otot. Bagaimana cara mengonsumsi telur agar maksimal manfaatnya? Bapak Ibu bisa menyantapnya direbus, didadar, atau bahkan dicampur dalam sayur sup. Mengonsumsi 2 butir telur setiap hari, misalnya 1 saat sarapan dan 1 lagi saat makan malam, sudah memberikan sumbangan protein yang signifikan untuk kebutuhan otot kita. Ingat, protein harus disebarkan sepanjang hari, bukan hanya dikonsumsi dalam satu waktu makan besar saja. Sarapan dengan telur rebus atau dadar sederhana, lalu mungkin telur ceplok dengan nasi hangat saat makan siang, atau bahkan sepotong telur tahu untuk makan malam. Fleksibilitas telur ini membuatnya sangat mudah diintegrasikan dalam menu harian kita. Saya sering mendengar keluhan bahwa makan telur setiap hari itu membosankan, tapi coba deh Bapak Ibu bisa berkreasi. Hari ini telur rebus, besok telur orak-arik dengan sedikit sayuran, lusa telur balado atau telur dadar isi sayuran. Ada banyak sekali variasi resep telur di Indonesia yang bisa kita coba. Bahkan untuk Bapak Ibu yang punya masalah dengan nafsu makan atau kesulitan mengunyah makanan berat, telur bisa menjadi penyelamat. Teksturnya lembut, mudah dicerna dan rasanya lezat. Jangan biarkan kekhawatiran yang tidak berdasar menghalangi Bapak Ibu mendapatkan manfaat dari makanan super ini. Telur bukan hanya murah, tapi juga efektif menjaga otot kita tetap kuat. Terutama di negara kepulauan seperti Indonesia, ini adalah ikan. Ya Bapak Ibu,
Ikan adalah harta karun dari lautan yang kaya akan protein berkualitas tinggi, sama seperti telur. Dan yang lebih istimewa lagi, ikan juga mengandung asam lemak omega-3 yang sangat baik untuk mengurangi peradangan dalam tubuh. Peradangan kronis adalah salah satu penyebab utama nyeri sendi, kelemahan otot, dan berbagai masalah kesehatan lain yang seringkali menghantui kita di usia senja. Omega-3 pada ikan membantu meredakan peradangan ini, sehingga otot kita bisa berfungsi lebih baik dan pulih lebih cepat setelah beraktivitas. Jenis ikan yang paling kaya omega-3 adalah ikan berlemak, seperti salmon atau tuna. Tapi, jangan berkecil hati jika sulit mendapatkannya. Pai ikan lokal kita seperti ikan gabus, ikan lele, ikan kambing, atau ikan bandeng juga merupakan sumber protein yang sangat baik dan terjangkau. Ikan gabus, misalnya, sudah lama dikenal khasiatnya untuk mempercepat penyembuhan luka dan membangun otot, bahkan setelah operasi. Bagaimana cara memasak ikan agar nutrisinya tidak banyak hilang? Sebaiknya hindari menggoreng ikan terlalu kering dalam minyak banyak karena bisa merusak kandungan omega-3 dan menambah lemak tidak sehat. Lebih baik dikukus, dibakar, dipanggang, atau dibuat sup. Sup ikan misalnya sangat mudah dicerna dan menghangatkan badan, cocok untuk bapak ibu yang sering merasa kedinginan. Membuat pepes ikan atau ikan bumbu kuning juga pilihan yang bagus karena bumbu rempah-rempah kita juga kaya akan antioksidan. Mengonsumsi ikan setidaknya 2 atau 3 kali seminggu sudah memberikan manfaat yang signifikan. Bayangkan Bapak Ibu dengan mengonsumsi ikan secara rutin, bukan hanya otot yang terjaga kekuatannya, tapi juga kesehatan jantung dan otak kita. Ingat, otak yang sehat juga penting untuk tetap aktif dan bersemangat. Mungkin Bapak Ibu merasa, bosan dengan telur dan ikan saja. Tenang, kita masih punya banyak pilihan lain yang tak kalah hebat. Setelah membahas 2 pahlawan protein hewani ini, mari kita melangkah ke makanan berikutnya yang merupakan primadona di meja makan banyak keluarga Indonesia. Makanan yang berasal dari olahan kacang kedelai, yaitu tempe dan tahu. Mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang makanan-makanan ajaib yang bisa membantu otot kita tetap kuat dan perkasa. Tadi kita sudah bicara tentang telur dan ikan, 2 sumber protein hewani yang luar biasa. Nah, sekarang kita beralih ke pahlawan protein nabati yang tak kalah hebatnya. Bahkan mungkin lebih familiar dan sering hadir di meja makan kita, tempe dan tahu. Ya, Bapak Ibu, tempe dan tahu bukan hanya makanan murah meriah yang mudah didapat, tapi juga merupakan sumber protein nabati berkualitas tinggi yang sangat lengkap. Mungkin banyak yang berpikir, tempe dan tahu kan cuma makanan rakyat biasa. Mana bisa sehebat daging atau ikan? Jangan salah, tempe dan tahu, terutama tempe, dibuat dari kacang kedelai yang difermentasi. Proses fermentasi ini justru membuat nutrisi dalam kedelai lebih mudah diserap oleh tubuh kita. Tempe misalnya mengandung serat yang tinggi, prebiotik yang baik untuk pencernaan, serta berbagai vitamin dan mineral seperti zat besi, magnesium, dan kalsium, yang semuanya penting untuk fungsi otot dan tulang. Mengapa tempe dan tahu sangat cocok untuk Bapak Ibu yang berusia 65 tahun ke atas? Pertama, harganya sangat terjangkau, sehingga bisa dikonsumsi setiap hari tanpa membebani kantong. Kedua, teksturnya lembut, sehingga mudah dikunyah dan dicerna, bahkan bagi Bapak Ibu yang mungkin punya masalah dengan gigi atau pencernaan. Ketiga, tempe dan tahu sangat fleksibel diolah menjadi berbagai macam masakan. Dari tempe goreng, tempe bacem, sayur lodeh dengan tahu dan tempe, tumis tempe bumbu kecap, sampai botok tempe. Semuanya lezat dan menyehatkan. Bapak Ibu bisa mengonsumsi tempe atau tahu setiap hari, bahkan bisa di setiap waktu makan, sebagai pengganti lauk hewani atau pelengkapnya. Misalnya sarapan dengan telur, lalu makan siang dengan tempe orek dan sayur, dan makan malam dengan tahu kuah. Dengan begitu, kebutuhan protein harian Bapak Ibu akan terpenuhi dengan baik, tanpa perlu khawatir soal biaya atau kesulitan dalam mengolahnya.
Saya sering mendengar cerita dari bapak dan ibu di desa, bagaimana mereka dari kecil sudah akrab dengan tempe dan tahu. Ini membuktikan bahwa makanan ini memang bagian tak terpisahkan dari gizi masyarakat kita. Manfaatkan kekayaan kuliner kita ini. Jangan biarkan mitos atau anggapan lama bahwa protein hanya berasal dari daging mahal membuat bapak ibu melewatkan manfaat luar biasa dari tempe dan tahu. Dengan rutin mengonsumsi tempe dan tahu, bapak ibu bukan hanya menjaga kekuatan otot, tapi juga membantu menjaga berat badan ideal, menjaga kadar gula darah, dan mendukung kesehatan jantung. Sebuah paket lengkap dari makanan yang sederhana namun sangat berdaya. Baiklah, setelah membahas telur, ikan, dan tempe tahu, mari kita bergerak ke sumber protein hewani lain yang juga sangat populer dan mudah didapatkan di mana-mana. Daging ayam tanpa kulit. Banyak di antara kita yang mungkin berpikir, daging ayam itu banyak lemaknya. Memang benar, bagian kulit ayam dan beberapa bagian lain memiliki kandungan lemak yang tinggi. Tapi, jika Bapak Ibu memilih bagian daging ayam tanpa kulit, seperti dada ayam, maka Bapak Ibu akan mendapatkan sumber protein murni yang luar biasa. Dada ayam adalah salah satu sumber protein paling ramping, yang berarti tinggi protein tanpa tambahan lemak jenuh yang berlebihan. Protein dalam daging ayam juga merupakan protein lengkap menyediakan semua asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh untuk membangun dan memperbaiki otot. Mengapa daging ayam tanpa kulit penting untuk Bapak Ibu di atas 65 tahun? Seiring bertambahnya usia, tubuh kita membutuhkan protein yang cukup untuk melawan proses hilangnya massa otot. Daging ayam tanpa kulit adalah pilihan yang sangat baik karena mudah didapatkan, terjangkau, dan sangat serbaguna. Bapak Ibu bisa mengolahnya menjadi sate ayam tanpa kulit, ayam panggang bumbu kuning, sop ayam, atau bahkan direbus untuk dicampurkan ke dalam bubur. Hindari menggoreng ayam dengan minyak berlebihan. Lebih baik dikukus, dipanggang, direbus, atau dibuat tumisan. Misalnya, Bapak Ibu bisa membuat tumis dada ayam dengan brokoli atau kembang kol, atau sup ayam bening dengan banyak sayuran. Ini akan memberikan Bapak Ibu kombinasi protein dan serat yang baik untuk pencernaan. Mungkin ada yang bertanya, apakah aman makan ayam setiap hari? Selama Bapak Ibu memilih bagian tanpa kulit dan mengolahnya dengan cara yang sehat, mengonsumsi ayam beberapa kali seminggu sangat dianjurkan. Variasikan dengan sumber protein lain seperti telur, ikan, tempe, dan tahu agar nutrisi yang masuk ke tubuh Bapak Ibu lebih beragam. Saya sering melihat bagaimana bapak-bapak dan ibu-ibu di kampung, yang dulunya sering menyantap ayam kampung, badannya tetap bugar dan kuat. Ini bukan tanpa alasan. Protein hewani berkualitas dari ayam memberikan dukungan yang konsisten untuk otot-otot mereka. Jadi, jangan ragu untuk memasukkan daging ayam tanpa kulit ke dalam menu harian Bapak Ibu. Rasanya lezat, mudah diolah, dan yang terpenting, sangat ampuh menjaga otot kita tetap perkasa. Sekarang, kita sampai pada makanan kelima. Makanan yang sering kali diabaikan, padahal manfaatnya sangat melimpah, dan bisa menjadi pelengkap sempurna untuk keempat makanan yang sudah kita bahas sebelumnya. Ini adalah berbagai jenis kacang-kacangan. Bukan cuma kacang tanah atau kacang mete sebagai camilan ya Bapak Ibu, tapi saya bicara tentang kacang-kacangan seperti kacang hijau, kacang merah, kedelai, atau bahkan lentil. Meskipun lentil mungkin belum terlalu umum di Indonesia. Kacang-kacangan ini adalah sumber protein nabati yang kaya serat, vitamin, dan mineral. Mereka memberikan energi yang bertahan lama, membantu menjaga kadar gula darah stabil, dan yang paling penting, mereka juga berkontribusi pada pembangunan dan pemeliharaan otot kita. Mengapa kacang-kacangan ini penting? Pertama, serat tinggi di dalamnya sangat baik untuk pencernaan. Membantu mencegah sembelit yang seringkali menjadi masalah di usia senja. Pencernaan yang lancar berarti tubuh bisa menyerap nutrisi dari makanan lain dengan lebih efisien. Kedua, protein nabati dari kacang-kacangan
melengkapi protein dari sumber hewani, memberikan spektrum asam amino yang lebih lengkap. Ketiga, kacang-kacangan umumnya rendah lemak jenuh dan kolesterol, menjadikannya pilihan yang sangat sehat untuk jantung. Bagaimana cara mengonsumsi kacang-kacangan ini dalam kehidupan sehari-hari? Kacang hijau bisa dibuat bubur kacang hijau yang lezat dan menghangatkan, tanpa perlu terlalu banyak gula. Kacang merah bisa diolah menjadi sup kacang merah yang gurih, dicampur dalam sayur asem, atau bahkan dibuat es kacang merah sebagai camilan sehat. Kedelai bisa direbus sebagai camilan, atau tentu saja diolah menjadi tempe dan tahu seperti yang sudah kita bahas. Bapak Ibu bisa menambahkan kacang-kacangan ke dalam sup, salad, atau bahkan tumisan. Misalnya, sesekali tambahkan beberapa sendok kacang merah rebus ke nasi, atau taburkan kedelai rebus ke sayur bening. Dengan begitu, Bapak Ibu akan mendapatkan asupan protein nabati tambahan yang sangat bermanfaat. Saya sering melihat bagaimana nenek-nenek di kampung yang rajin makan bubur kacang hijau atau sayur asem dengan kacang merah. Meskipun sudah tua, mereka tetap lincah dan kuat berjalan ke sawah atau ke pasar. Ini bukan kebetulan, Bapak Ibu. Pola makan yang kaya akan protein nabati dari kacang-kacangan ini turut menyumbang pada kekuatan otot dan vitalitas mereka. Jangan anggap remeh makanan yang kelihatannya sederhana ini. Mereka adalah sumber kekuatan tersembunyi yang bisa membantu Bapak Ibu tetap aktif dan mandiri di usia emas. Jadi, mulailah berkreasi dengan kacang-kacangan favorit Bapak Ibu dan rasakan sendiri perbedaannya. Ini adalah investasi kecil untuk kesehatan otot jangka panjang. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah sampai di penghujung perjalanan kita hari ini, menyingkap rahasia 5 makanan dahsyat yang bisa menjadi kunci untuk menjaga otot tetap kuat dan kokoh di usia emas. Kita sudah membahas betapa ajaibnya telur yang kaya protein lengkap dan mudah didapat. Lalu kebaikan ikan yang tak hanya tinggi protein, tapi juga berlimpah omega 3 untuk meredakan peradangan. Kemudian kita melihat sendiri kehebatan tempe dan tahu, pahlawan protein nabati yang ramah di kantong dan mudah dicerna. Disusul dengan daging ayam tanpa kulit, sumber protein ramping yang serbaguna. Dan terakhir, berbagai jenis kacangan yang kaya serat dan protein nabati untuk melengkapi kebutuhan gizi kita. Semua makanan ini, Bapak Ibu, bukanlah barang langka atau mahal. Mereka ada di sekitar kita, mudah ditemukan di pasar tradisional maupun supermarket. Kuncinya adalah kemauan untuk memilihnya, kemauan untuk mengolahnya dengan cara yang sehat, dan kemauan untuk menjadikannya bagian dari kebiasaan makan kita sehari-hari. Ingatlah, otot adalah aset paling berharga yang kita miliki di usia senja. Tanpa otot yang kuat, aktivitas sederhana seperti berdiri dari kursi, berjalan, mengangkat barang, bahkan sekedar memeluk cucu kesayangan bisa menjadi tantangan yang berat. Kehilangan massa otot bukan hanya berarti tubuh menjadi lemas, tapi juga meningkatkan risiko jatuh, memperlambat pemulihan dari penyakit, dan pada akhirnya mengurangi kemandirian kita. Kita tidak ingin itu terjadi, bukan? Maka dari itu, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk mulai hari ini juga prioritaskan konsumsi makanan-makanan ini. Tidak perlu langsung mengubah drastis semua kebiasaan makan. Mulailah dengan perlahan. Misalnya dengan menambahkan sebutir telur setiap sarapan, atau mengganti 1 porsi gorengan dengan tempe kukus. Sedikit demi sedikit, perubahan kecil ini akan menumpuk dan membawa dampak yang luar biasa besar bagi kesehatan dan kebahagiaan Bapak Ibu. Bayangkan, dengan otot yang kuat, Bapak Ibu bisa tetap aktif beribadah, berkebun, bermain dengan cucu, bepergian, atau melakukan hobi favorit tanpa khawatir badan cepat lelah atau sakit-sakitan. Ini bukan hanya tentang memperpanjang umur, tapi tentang meningkatkan kualitas hidup di setiap sisa usia yang Allah berikan. Saya tahu, kadang ada rasa malas atau merasa sudah terlalu tua untuk memulai sesuatu yang baru. Tapi percayalah, Bapak Ibu, tidak ada kata terlambat untuk mulai merawat tubuh kita. Setiap usaha kecil yang kita lakukan hari ini adalah investasi untuk masa depan yang lebih sehat dan bugar. Tubuh kita adalah anugerah, dan kita punya tanggung jawab untuk menjaganya sebaik mungkin.
Saya sangat ingin mendengar pengalaman Bapak Ibu. Apakah ada di antara makanan yang kita bahas ini yang sudah menjadi favorit Anda, atau mungkin ada resep andalan Bapak Ibu yang menggunakan salah satu dari makanan ini? Bagikan cerita dan tips Bapak Ibu di kolom komentar di bawah. Diskusi kita ini bisa jadi inspirasi bagi banyak orang lain yang juga ingin menjaga kekuatan otot di usia senja. Jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk memberikan jempol ke atas ya. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe atau langganan dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan video-video informatif dan inspiratif lainnya dari kami tentang bagaimana menjalani hidup yang berkualitas di usia emas. Kami berkomitmen untuk selalu menyajikan informasi yang praktis dan mudah diterapkan untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak sudah menyimak hingga akhir. Ingatlah selalu pesan ini, setiap gigitan makanan yang sehat adalah langkah menuju kekuatan yang lebih besar. Jangan pernah menyerah untuk menjaga kesehatan diri. Teruslah bersemangat, teruslah bergerak, dan teruslah menikmati hidup. Raih kehidupan terbaik Bapak Ibu di setiap usia. Sampai jumpa di video berikutnya.